Kami sambung, saudara, perbincangan kami pagi hari ini mengenai mahasiswa di Universitas Brawijaya yang ditangkap dan terkait dengan terorisme. Masih ada Pak Abdul Hakim, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dari Universitas Brawijaya. Masih ada Al Haidar, pengamat terorisme, dan Indra Karismaji, pengamat pendidikan. Nah, Bang Haidar, kalau tadi kita dengar upaya-upaya kampus, ya, dunia pendidikan kita membentengi sekaligus langsung diketahui sebetulnya nggak cuma di institusi pendidikan, dimanapun, kita memang berhadapan dengan yang namanya media sosial. Plus sebagai seorang individu, kita kan nggak cuma ada di institusi tempat kita bekerja, tempat kita sekolah, kita bersosialisasi keluar. Siapa yang bisa mengawasi itu kecuali diri kita sendiri, kan begitu. Mahasiswa, mahasiswi jauh dari orang tua dan lain-lain, mereka kos. Nah, hal semacam ini kan pun juga sudah kita ketahui sebagai sebuah problema untuk menghadang radikalisme atau terorisme. Bagaimana kalau ya ada upaya negara lain juga cukup berhasil dan lain-lain, seperti apa Bang Haidar agar ini kemudian bisa cukup berhasil menekan hal-hal yang kita tidak inginkan, Bang Haidar? Sekitarnya ya. Jadi dia tidak hanya menghabiskan waktunya di kampus, tapi juga dia memiliki hubungan-hubungan sosial dan juga punya komunitas-komunitas daerah, komunitas masa lalu, komunitas keagamaan, ya, komunitas-komunitas yang lain yang memiliki kaitan dan akar di mana dia berasal. Jadi saya kira ini juga menjadi secara kita melihatnya secara mikroskopik, itu ternyata menjadi saluran yang bisa diakses, yang kemudian ternyata banyak mengandung ajaran-ajaran radikalisme, terorisme gitu. Nah, sebenarnya radikalisme itu sendiri adalah sebuah kekritisan. Misalnya sosialisasinya ataupun aktualisasi dirinya di kelompok-kelompok keagamaan. Itu banyak ayat-ayat, hadis, bahkan refleksi sirah nabawiyah, sejarah Nabi, ya. Itu bisa dipergunakan untuk mengkritisi situasi sekarang, situasi politik. Dan itu memang modusnya, kan? Ya, dan itu memang modusnya. Tapi bukan radikalisme yang menjadi persoalan sebenarnya, terorisme itu. Karena terorisme itu adalah sebuah serangan terhadap institusi ataupun masyarakat sipil secara ideologis dan memiliki muatan-muatan milenarian di dalamnya. Ada kekuatan-kekuatan suprapolitik sebenarnya. Jadi mereka ada keinginan-keinginan tertentu, harapan-harapan tertentu, dengan melakukan serangan itu akan mendapatkan reward ataupun pahala dalam bentuk apakah itu bidadari atau bahkan surga ataupun apa yang lainnya, yang sebenarnya tidak bisa dijanjikan oleh negara Pancasila yang sekuler ini. Jadi mereka mencari sesuatu itu di luar atau beyond negara Pancasila ini. Jadi sejauh yang saya lihat, apa yang dihadirkan oleh kampus justru adalah sebuah tindakan yang kebalikan, yang seharusnya mereka menyiapkan anak-anak didik itu, mahasiswa itu dengan pendidikan yang cukup untuk mengenali lingkungan sekitarnya. Di Singapura saja, pendidikan keagamaan Islam itu tidak mesti eksegesis Islam saja, ya, tidak mesti harus murni ilmu agama, apa rukun-rukun ibadah dan sebagainya, bukan. Tapi kaitan-kaitan keagamaan ke dalam institusi sosial, politik, dan kultural itu dipelajari dan di-share di berbagai jenjang pendidikan. Jadi itu sangat penting. Justru yang terjadi di Indonesia adalah proses sekularisasi yang menurut saya itu salah kaprah. Jadi mereka berusaha lari dari realitas keagamaan yang ada di Indonesia dan berusaha untuk mengingkarinya itu, dan kemudian
manusia secara antropologis itu merasa kekosongan kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya spiritual, keagamaan. Oke. Sehingga Ya. kekosongan spiritual ini mereka cari dan mereka dapatkan akhirnya di luar dari kampus dan akhirnya diisi dengan radikalisme yang mengerikan itu bukan radikalisme, terorisme ya. Terorisme yang ya. mengerikan itu. Dimengerti. Inilah yang dimaksud sama Mas Indra tadi, belajar tadi itu kira-kira yang digambarkan oleh betul. Bang Haidar kan gitu. Nah, Mas Indra, saya kalau dari buah pikirnya Mas Indra sih, tadi ketika jeda saya tanya, ini udah pernah disampaikan belum sebetulnya ke pemerintah? Sudah, tapi mungkin belum dapat saja kemudian bisa dilaksanakannya entah kenapa begitu. Begini aja deh Mas Indra, kalau ada banyak mahasiswa-mahasiswi kita siapapun begitu, mereka sedang melihat dan mungkin banyak ingin tahu soal paham radikalisme, terorisme, ISIS atau apa di media sosial. Apa yang ingin Mas Indra sampaikan kepada mereka dalam rangka lihat opininya, apakah ini opini, apakah fakta, apa yang kemudian mereka harus, kalau ada yang mendengarkan Mas Indra pagi ini, apa yang mereka harus ngeh atau sadar ketika mereka sedang mempelajari sesuatu? Mas Indra. Ya, sebelum ke sana, ini saya yakin Pak Haidar tahu nih, ada kelompok-kelompok yang membawa nama radikalisme, tapi tujuannya bukan ke sana, tujuannya nyari duit. Ada juga yang begitu, jadi membodohi, ya termasuk mahasiswa untuk suruh nyari duit, membiayai orang-orang ini untuk hidup, bukan untuk menjadi teroris, tapi seakan-akan wah kita memperjuangkan sebuah ideologi kan begitu. Itu kan berarti kemampuan kita, anak-anak kita lah kan gitu, untuk membedakan tadi antara yang opini dengan fakta, itu kan tidak mampu kan. Nah, bagaimana cara membenahinya? Center for Education Economics, sebuah lembaga kajian pendidikan di Inggris, mengatakan Indonesia itu salah satu negara yang mutu pendidikannya terendah di dunia. Problemnya karena satu, komplasen. Masyarakat Indonesia itu komplasen, artinya nggak peduli dengan pendidikan, menganggap semua baik-baik saja. Ya, itu yang dari masyarakat. Dari pemerintah, programnya adalah BAUMM, business as usual with more money. Itu aja dilakukan, tapi namanya digonta-ganti. Sekarang jadi sekolah penggerak, dulu namanya sekolah rujukan, sebelumnya rilisan sekolah bertaraf internasional, sebelumnya sekolah inti. Tapi sebetulnya sama aja kan. Nah, kalau kita mengacu ke filosofinya Ki Hajar, Bapak Pendidikan kita, mengatakan yang namanya belajar itu terdiri dari 3 sentra. 3 pusat. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Ini yang nggak jalan. Rumah orang Indonesia itu nggak pernah dijadikan sebagai sentra pendidikan. Kenapa? Karena pulang sekolah, anak-anaknya disuruh bimbel, disuruh les, ya kan? Pokoknya masyarakat Indonesia menganggap urusan pendidikan itu outsourcing. Nah, jadi di masyarakat pun juga ada pendidikan. Nilai mereka di pelajaran mereka di sekolah itu jauh lebih penting daripada mereka bersosialisasi. Itu kira-kira ya. Nah, betul. Jadi kalau bisa di rumah itu nggak usah ngomongin pelajaran di sekolah, tapi ngomongin tentang ada berita di Kompas TV. Itu ngobrol, bapak, anak, ibu itu ngobrol bagaimana ini. Itu yang namanya menjadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Ngobrol di masyarakat begitu. Jadi bukan cuma ngejar nilai angka di sekolah, IP tinggi, bukan itu yang penting kan gitu. Itu yang membedakan kita mampu belajar atau tidak. Mulai dari hal yang sederhana aja. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi gitu. Itu saran saya. Ya, dimengerti Mas Indra. Terima kasih. Nah, bagian akhir Pak Abdul Hakim, dari obrolan kita, tentu saya meyakini saya secara pribadi dan juga banyak pemirsa yang juga menjadi orang tua yang anaknya sedang kuliah mungkin jauh dari rumah begitu, ada rasa khawatirnya ya kan Pak Abdul Hakim. Tapi UB melihat peristiwa ini dan pagi ini saya meyakini mendapatkan masukan nih dari Bang Haidar dan juga terutama dari Mas Indra, Pak Abdul Hakim, UB akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan agar mahasiswa kita bisa dibentengi dengan cara mereka belajar di kampus seperti
yang disampaikan Bang Haidar dan juga Mas Indra, ini bisa dilakukan di UB ke depan, Pak Abdul Hakim? Ya, kita tetap jalan dengan program-program yang sudah ada ya. Ya. Karena kasus ini kan dilihat dari jumlah mahasiswa UB yang 60.000 lebih dan cuma ada 1-2 kasus yang seperti ini tidak terlalu berpengaruh ke mahasiswa yang lainnya. Dan mahasiswa yang lain secara umum itu tidaklah tertarik dengan hal-hal seperti itu. Ada ribuan mahasiswa UB itu yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Yeah. Ada banyak sekali mahasiswa kami yang masih aktif kuliah, tetapi berwirausaha. Bahkan ada yang omsetnya sampai 1 miliar. Dengan produk-produk yang mereka gagas sendiri, mereka ciptakan sendiri. Oke. Nah, situasi-situasi seperti itu akan terus kita pertahankan. Kalaupun ada yang berubah, hanya mengetatkan pengawasan, khususnya jika mengundang orang luar tanpa izin untuk memberikan ceramah-ceramah tertentu yang kita indikasikan dan kita identifikasikan akan membawa paham-paham yang mengganggu proses belajar mereka. Yeah. Saya kira itu saja. Okay. Apa yang jalan selama ini itu sudah sangat bagus, mendidik mahasiswa kami untuk tidak hanya berkompetisi di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Baik. Dan itu sudah kita buktikan. Ya, baik Pak Abdul Hakim, terima kasih. Mungkin mengingatkan Bang Haidar juga pernah mengingatkan bahwa satu kasus bisa saja merupakan gunung es karena masih banyak yang belum ketahuan dan lain-lain. Mungkin ini menjadi kewaspadaan kita semua dan mudah-mudahan masukan bahwa belajar tidak hanya kemudian soal nilai, angka dan segala sesuatunya, ini harus benar-benar pelan tapi pasti masuk ke dalam diri kita, manusia Indonesia, supaya generasi kita nggak perlu lagi ketakutannya selalu hampir di setiap saat seperti ini mengenai radikalisme dan terorisme, karena kita sudah belajar sendiri sebenarnya mana yang baik dan mana yang benar. Mudah-mudahan obrolan kita dari peristiwa yang terjadi di Universitas Brawijaya ini menjadi masukan kita semua. Terima kasih Pak Abdul Hakim, Bang Haidar, Mas Indra. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Selamat pagi.